sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana Kurikulum dan Kesiswaan yang kami hormati, dan Bapak Ibu Guru karyawan-karyawati SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta yang kami hormati, Bapak Muhammad Jailani MA dan anak-anak sekalian siswa kelas 9, putra putri yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan, semuanya hadirin, semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan sore hari ini telah mentakdirkan kita bertemu di aula SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta dengan selamat tanpa ada halangan satu apapun. Semoga kehadiran anak-anak semuanya yang didampingi oleh Bapak Ibu Guru nanti bisa mengikuti acara dengan baik, sehingga harapan-harapan yang kita inginkan setelah anak-anak nanti melaksanakan SPD bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terus hal itu pada sore hari ini adalah acaranya doa bersama dan pembekalan bidang mental dan spiritual khusus kalian siswa kelas 9, atau bisa dikatakan memotivasi kalian supaya bisa meningkat dalam belajar, sehingga hasil SPD nanti seperti yang kita harapkan, mendapatkan meraih nilai yang terbaik. Oleh sebab itu akan kita sampaikan acara motivasi atau doa bersama pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga acara doa bersama yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Jailani MA, dan acara yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, marilah acara motivasi bersama hari ini pada sore hari ini, saya ulangi, kita buka dengan membaca umul kitab. Dengan umul kitab semoga Allah membuka hati kita, terutama pada kalian, semoga bisa masuk nanti materi motivasi sehingga bisa mendorong kesemangan kalian dalam belajar. Mari kita duduk dengan baik, tundukkan kepala, kosongkan hati dan pikiran, hanya terjunjung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bisata bil ijabahi doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Semoga Allah memberikan keterbukanya hati dan pikiran kita untuk mendapatkan motivasi yang sangat berguna. Antara satunya yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. David Sugiyarti. Waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anakku? Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam akan kita anjurkan semoga setelah kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang tersayang, sore ini walaupun sore panas tetapi insya Allah nanti akan diinginkan oleh beliau Bapak Ahmad Syalami. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang tersayang, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini setelah 2 tahun kita tidak bisa berkumpul seperti ini, Allah pada sore ini memberikan kesempatan untuk kita semua mengajarkan doa bersama. Yang terhormat Bapak Ahmad Syalami MA, Ibu Wardawati selaku wakil kami bidang kesiswaan, Bapak Bayu Masana bidang sarana prasarana rumah, Bapak Barnawi sebagai tim Iman Takwa SMP Negeri 6 Jakarta, serta teman-teman Bapak Ibu guru tim IT, Ibu-ibu wali kelas, tim Iman Takwa, Dabu Nani, Bu Wicahya, terima kasih sore hari ini masih membersamai anak-anak kita. Dan yang sangat kami banggakan, anak-anakku tersayang, anak-anak yang soleh dan solihah, yang luar biasa. Semoga Ananda selalu dalam kegembiraan, damai, bahagia lahir batin, bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Amin. Anak-anakku, pada sore hari ini sesuai dengan tema yang ada di papan layar tersebut, doa bersama dan pembekalan mental spiritual. Upaya yang sudah dilakukan di sekolah, upaya dalam bentuk pembelajaran. Sore hari ini kita akan memperkuat iman takwa kita agar Allah memberikan ridho untuk meraih hasil yang terbaik. Kebetulan Bapak Ibu, pada sore hari ini pertemuan kita yang sangat menggembirakan dan menjelang bulan Ramadan. Anak-anakku tentu sudah ada niat dari sekarang untuk menyambutnya. Untuk anak-anakku yang ganteng, anak-anak yang soleh yang berada di sebelah kanan saya, yuk fokus dulu, berhenti sejenak ya, sampai sekitar 1 jam ke depan. Siap? Baik, saya lanjutkan dulu. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama pribadi, juga atas nama seluruh Bapak Ibu karyawan SMP 6, mohon maaf lahir batin dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya, tingkatkan ibadah. Targetkan secara jelas target pencapaian selama 3 tahun di SMP 6. Targetkan secara jelas. Target apa? Yang pertama, target menyelesaikan ujian sekolah dengan hasil terbaik. Target menyelesaikan ASPD dengan hasil terbaik. Kemudian lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan cita-cita kalian. Semoga pada sore hari ini
doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku bisa mengikuti dengan baik apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita, Bapak Muhammad Zailani MA. Tahun lalu hanya bisa bertatap di layar kaca. Hari ini bersyukur kita bisa bertemu, bertatap muka langsung, bisa berkumpul di aula. Untuk itu, pesan saya sekali lagi, tenang, satukan pikiran, hati untuk mengikuti dengan baik. Sanggup anak-anakku? Sanggup prestasi tinggi? Jujur? Pasti. Jujur? Pasti. Prestasi tinggi. Anak-anak yang soleh-solehah pada sore hari ini saya persilakan untuk mengikuti dengan baik. Semoga usaha akhir batin kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Sekali lagi selamat mengikuti dan kepada Bapak Muhammad Zailani kami dipersilakan dan saya kembalikan dulu kepada Bapak Darmawi selaku pembawa acara. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami aturkan kepada ibu kepala sekolah yang telah menyampaikan beberapa kata-kata yang sangat berguna bagi kalian untuk mengikuti motivasi dan doa bersama pada sore hari. Sebelum kami sampaikan kepada beliau Bapak Muhammad Zailani, kami mohon anak-anak yang laki-laki sudah timur untuk serius ya, hanya 60 menit. Semoga materi yang akan kalian terima sore hari ini sangat berguna bagi masa depan kalian. Oleh sebab itu kepada beliau Bapak Muhammad Zailani MA, waktu kami aturkan secukupnya dan nanti mohon doanya sekalian. Monggo. Teman-teman yang saya banggakan, saya akan memulai dengan catatan 1. Peserta diminta untuk bisa diam, dilarang bicara kecuali diminta. Dan suatu saat nanti ketika saya berjalanlah ke samping kanan, samping kiri, sampai di belakang, saya tunjuk tidak bisa melanjutkan apa yang saya sampaikan, saya minta untuk berdiri di depan. Setuju? Pasti kalian gak setuju, tapi saya tetap harus begitu. Ya, makanya di belakang sana walaupun jauh dari jangkauan tetap bisa fokus. Makan boleh, tapi nanti setelah acara. Kalau minum silahkan, boleh. Bahkan sampai habis 3 pun boleh. Ya, baik. Ada 2 tulisan yang kita pilih, yang kita lihat di depan. 2 baris ini. Pantaskan diri, raih prestasi. Kenapa kita harus memantaskan diri? Iya, karena memang itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana perintahnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah nasibnya sendiri. Maka kitalah yang harus mengubah nasib itu, bukan orang lain. Ya tapi buku pengennya begini-begini, aku kan begitu. Ya kita harus bisa menyambungkan antara yang diinginkan orang tua dengan keinginan sendiri. Tapi aku pengennya begitu, bukan begini. Ya intinya disambungkan, dimusyawarahkan. Insya Allah kalau kalian bisa meyakinkan, maka orang tua pasti akan dengan senang hati meridhoi yang dijalankan. Insya Allah. Mas, siapa namanya? Siapa? Brian. Mas Raya. Tadi sudah saya ingatkan ya. Oke. Boleh dilanjutkan karena terlanjur di dalam. Ya. Mas Raya sudah mencoba untuk mencari sesuatu yang berbeda. Boleh, asalkan itu nanti hal kebaikan. Saya lanjutkan dulu sebentar. Kenapa kita harus memantaskan diri? Ya,
Karena tidak mungkin ada anak yang pengen jadi seorang dokter, cita-cita yang sangat mulia, tapi di kelas kerjaannya ngantukan, ngobrolan, tugas nggak pernah dikerjakan. Nilai matematika setiap ulangan nilainya 3. Kira-kira cocok nggak jadi seorang dokter? Kalau itu terus-terus dilakukan, saya yakin tidak akan bisa. Tetapi kalau memantaskan diri, Ustaz, saya tuh pengen jadi dokter, tapi susah ya. Ya memang susah, karena itu cita-cita yang mulia, cita-cita yang berat. Tapi kalau istiqomah terus-menerus, pantaskan diri, Allah pasti akan meridhoi. Tapi kalau di kelas udah usaha maksimal, nggak pernah ngantuk, tugas dikerjakan, tapi nilai masih 3 terus, gimana itu? Yang dilihat bukan saat ini, tapi proses yang terus istiqomah inilah yang akan dilihat oleh Allah. Bahkan nanti akan saya ceritakan, ada seorang dokter yang dulu ketika dia SD pernah dijuluki anak idiot. Tapi ada usaha yang dilakukan dan itu istiqomah. Kita lihat sebentar. Ya, sebentar aja. Oh, ini siapa saya ya? Ya. Ini perkenalan sedikit. Nama lengkap Muhammad Zailani. Alhamdulillah saya sudah dikarenai 3 putra. Ya, alhamdulillah. Ini adik kelasmu ini. Sama deh, maaf sama. Ini sama-sama kelas 3 SMP. Ya. Dan sekarang sudah selesai pulang di rumah. Insyaallah saya kembali sudah masuk ke SMA. Kebetulan pondok dan hari baru libur. Yang ini tidak penting, yang terpenting berikutnya. Ini pengalaman-pengalaman yang pernah saya ikuti, alhamdulillah. Nah, ini masuk di sini. Saya ulang lagi ya. Syaratnya 1, diam. Tidak boleh bicara kecuali diminta. Pada saat saya minta bicara kok malah nggak bicara, berarti siap berada di depan. Dan saya yakin yang di depan saya ini semuanya orang-orang hebat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, pahami. Jangan sampai nanti miskomunikasi. Saya bilang A malah diterimanya Z. Saya bilang B yang diterimanya malah AZ dan lain-lain. Dan lakukan nanti apa yang saya minta. Misalnya saya minta untuk kalian bergerak menggerakkan sesuatu, ikuti. Membayangkan sesuatu, ikuti. Intinya adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk yang lain. Dan jangan menjadi yang seperti ini, seolah-olah fokus, belum, bahkan mengalir air yang deras dari sini, tapi tidak ada perubahan apapun, maka pertemuan kita hari ini hanya akan sia-sia. Maka jadilah peserta yang hebat. Dari tadi saya mengamati, alhamdulillah ada teman kalian yang hebat. Tak tunjukkan, Mas, siapa namanya? Dava. Kenal Mas Dava ya? Kenal. Mas Dava kelas 9 apa? Tak tunjukkan. Mas Dava itu kelas 9E. Dari tadi begitu duduk di sini semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah kalau semangat ini terus digelurakan dan juga diikuti dengan usaha maksimal, akan ada hasilnya. Tapi kalau ini hanya suara saja yang keluar tanpa ada action yang diikuti, ya itu didapatkan. Saya bisa lihat dari performanya, insya Allah akan banyak perubahan. Terlihat dari apa? Pecinya sudah menunjukkan kesucian, warnanya putih. Mas Dava sudah pernah umroh? Oh belum? Ya tidak apa-apa, namanya tanya, ini saya tanya. Saya doakan dengan segera bisa ke sana. Amin. Alhamdulillah Pak J sudah pernah umroh dan juga sudah pernah haji di tahun 2009. Dulu juga belum pernah berpikir mau ke sana pakai apa, dana nggak ada. Menikah baru di usia 2 tahun pernikahan. Rumah belum punya, masih kontraktor. Kontrak sana pindah sini, kontrak sana lagi pindah sini dan seterusnya. Tapi Allah kalau berkehendak itu bisa terjadi. Termasuk sore ini. Bagi yang tadi berpikiran mau foto gak mungkin barang panas, sumo, sengaja mentah, alam. Itu kalau pikirannya seperti itu, yang didapatkan ya cuma itu. Tetapi kalau yang kita pikirkan adalah impian yang akan datang, cita-cita mulia ke depan, insya Allah duduk kita di sini, walaupun agak sumuk-sumuk dikit, insya Allah akan membawa kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan.
Jika kita harus berhasil, alangkah pentingnya pertemuan ini. Mari jangan kita sia-siakan, walaupun kita hanya sebentar, 1 jam ke depan. Bagaimana caranya agar bisa sukses? Pertama, apa ini? Fokus. Orang yang mau berhasil pasti pilihan pertama harus bisa berlatih fokus. Yuk kita cek. Dari yang putra dan putri tampaknya hampir imbang kalau di depan ini. Di belakang juga tampaknya hampir imbang. Yuk tunjukkan lebih banyak yang sukses itu putri atau putra. Pertanyaan putra atau putri, jawabannya Bima yuk. Orang nyambung belas. Gak apa-apa mas, santai. Yuk tunjukkan bahwa kita bisa fokus. Ikuti perintah saya. Tangan kanan angkat atas. Set. Diulangi, harus cepat. Angkat tangan kanan. Maaf keliru toh. Angkat tangan kanan. Set. Oke, ke depan. Set. Atas. Set. Depan lagi. Set. Ke bawah. Pas bawah boleh nempel paha, boleh langsung di bawah boleh. Ikuti perintahnya, jangan sampai keliru. Yang di belakang pun Ustadz bisa melihat. Oke, siap. Yuk ulangi. Pastikan bisa fokus. Angkat tangan ke atas. Coba. Atas. Coba. Bawah. Oh, ya toh. Oh, Java betul. Alhamdulillah. Sukses Pak. Amin Allahumma. Amin. Sampainya saya kalau keliru tapi jatuh loh. Kasih bro. Ulang lagi. Yuk. Fokus. Atas. Depan. Atas. Depan. Atas. Oh ya toh malah sampai dulu malah gitu. Oke, turunkan. Siap. Salah boleh, yang terpenting tidak terulang-ulang. Oke, saya ulangi. Salah boleh tapi tidak terulang-ulang. Karena belajar dari kesalahan itu akan mendapatkan sesuatu yang bermakna. Insya Allah. Yuk, ulang lagi. Shh. Siap, fokus, konsentrasi. Atas. Depan. Atas. Depan. Atas. Depan. Bawah. Masih ada satu yang keliru. Tapi alhamdulillah temanmu ada yang mencoba berpikir serius. Sekarang karena perintahnya yang diikuti, aku nggak mau lihat depan. Terserah Ustaz mau gerak kayak apa. Atas. Depan. Atas. Depan. Sampai fokusnya temannya sampai kesamplung. Tapi tidak apa-apa, namanya juga mengikuti alur. Fokus. Kalau kalian mencoba itu, insya Allah pelan-pelan akan ada keberhasilan. Ini sebagai gambaran. Fokus. Orang manah itu pasti butuh target. Kalau orang manah. Tapi kita, kalian sekarang yang duduk di kelas 9 pasti juga harus bisa memunculkan target dalam pikiran. Ustaz, alhamdulillah aku sudah punya target. Apa targetnya? Aku lulus dari sini pengen lanjut di SMA 1. Bagus, itu namanya target. Ustaz, dari sini aku mau langsung kuliah. Itu raiso, tidak bisa. Harus melalui tahapannya dulu. Ustaz, aku ketika lulus pengen dapat nilai yang sempurna. Berapa itu? 10. Makanya ada berapa? 4, berarti kurang 10. 40. Itu namanya target. Tapi sekali lagi, target itu sesuaikan dengan kemampuan. Tidak hanya bersuara kayak tadi Mas Java, suaranya lantang Allahu Akbar. Tapi kalau di kelas ngantuk kami, kok doa bener. Ya. Sesuaikan dengan kemampuan. Misalnya di kelas ketika ada tugas-tugas, saya tuh seringnya kok dapat nilainya tuh baru di angka 6,5 ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ratusan, berarti 100 ya Pak maksimal. Baik. Di kelas tugas-tugas yang diberikan pada saat tryout ataupun latihan yang lain, kita baru dapat nilai 65. Maka kalau dari angka ini kita mau loncatkan naik ke atas menjadi nilai 95, itu sangat wajar. Tapi kalau di kelas kita ketika latihan, kemudian belajar, terus mentok-mentokan nilainya hanya 25, kemudian aku pengen 100, itu kayaknya agak berat kalau tidak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan, walaupun saat ini masih tinggal dekat waktunya, apa yang kita inginkan, yang kita impikan, itu insya Allah pelan-pelan akan bisa terwujud. Syaratnya apa?
ada perubahan. Dafa, target sudah muncul, alat sudah dipegang, maka fokus harus dilatih. Contoh, ini orang mana? Dafa sudah pegang alat panahnya. Kalau fokus, insya Allah akan nancep. Tapi kalau nggak fokus, pasti meleset. Dipanggil sama temennya kok noleh. Dafa, apa? Ya, larinya malah ke sana, Pak, bukan ke sana. Mungkin ada yang protes, Ustaz, tapi kan bisa jadi tetap beruntung, tetap bejo, bisa nancep dengan tepat. Ya itu namanya beruntung, itu ya 1 kali 2 kali. Kalau beruntung terus, soal ada berapa soalnya? 40 misalnya, 40 soal beruntung semua, itu kayaknya kok sulit kalau beruntung semua. Namanya beruntung ya 1, 2, 3 itu beruntung. Ya, 40 kok nilainya 100 karena keberuntungan. Itu kayaknya agak hal yang mustahil. Kan kalau Allah berkehendak kan bisa. Iya, semuanya kalau Allah berkehendak itu pasti bisa. Tetapi usaha dohir ini harus muncul. Tapi kalau bisa fokus, aman. Dapat dibantu sama temennya tetap aman ya. Dapat, Pak, programku. Nancep baru dia noleh. Ada apa toh? Itu namanya fokus. Di kelas, ketika kalian belajar, ada teman goda kayak apapun, kalau kamu mau fokus, insya Allah akan bisa menangkap pelajaran dengan baik. Pak, ayo apa toh? Pak, programku. Pak, apa toh? Sikilku tak itak itu. Oh, maaf, Claire. Lah aku ora ngerti saking fokusnya. Insya Allah dengan fokus apa yang kita pelajari akan mudah kita paham. Yang kedua, nah kalau saat ini yang masih pegang HP silakan ditaruh terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam tas atau dalam saku. Nanti kalau ada bunyi berdering dan terdengar maka ada denda. Dendanya berapa? 50.000 sekali berdering. Kalau berderingnya 3 kali, tadi 150.000. Nanti dikumpulkan di depan, dikasih amplop, tulisi infak terpaksa. Ya karena mungkin terpaksa tuh, ya di silent. Dan yang kedua, selain yang saat ini dilakukan, berikutnya ini, gunakan betul HP yang telah kalian miliki sebagai alat untuk belajar, sebagai media sumber belajar. Misalnya yang sudah berlangganan ruang guru boleh, yang dipakai untuk apalah pokoknya sebagai sumber belajar boleh. Tapi kalau hanya digunakan untuk main game, apalagi game online, ini yang akan menjadi penyakit. Maka mulai hari ini bisa dipastikan ini bisa di reschedule. Kalau yang selama ini sering main game, apalagi mabar bareng-bareng sama teman-temannya walaupun dari kejauhan, tapi main bareng, ini mulai dikurangi. Bahkan kalau bisa ditinggalkan. Syukur kalau ada yang berminat begini, Ustaz, saya nanti pulang mau laporan sama ibu. Ngomongnya gimana? Ibu, apa? Ada amplop Pak? Arep apa nyumbang? Boten nuwun setunggal, minta 1. Tuh di mejanya bapakmu ada. Makasih ya Bu. Ambil amplopmu, dibuka, HP-mu kamu taruh, tutup kreket, langsung bilang ke ibu lagi, Bu, apa meneng? Titik, apa ini? HP. Wih, anakku wedok wis ora dolanan HP. Mohon Bu, anak usi. Tenang ya, rana den. Ibu lho, ning titik. Yakin? Oh, lah apa toh? Aku wis insaf. Oh, insaf dari mainan HP. Itu akan ada perubahan yang besar. Ustaz, terus aku mau belajar gimana? Statusnya pinjam. Bu, apa meneh? Pinjam HP-nya. Katanya udah dititipin. Pinjam ini sebentar untuk belajar. Serius, swear untuk belajar. Ya udah nih, bener loh untuk belajar. Ya Bu, tenangan aku, kan aku wis insaf. Ibu pasti dengan senang hati akan membantu itu. Ya, digunakan sebagai alat belajar. Insya Allah kalau serius pasti akan ada perubahan yang besar. Yang ketiga, nah ini positive thinking. Kepada siapa kita positive thinking? Minimal kepada 3 orang. Ini saya sampaikan betul-betul.
Pertama, harus positive thinking kepada guru. Dilarang keras ada murid yang punya pikiran negatif kepada guru, apalagi sampai omongan yang jelek kepada guru, apalagi sampai ke perilaku. Nah, untuk bila ini, kenapa? Tak kasih tahu anakku. Orang yang berani sama guru, murid yang berani sama guru, bisa jadi saat ini dia pinter, ya, karena memang dari kecerdasan yang dimiliki dia bisa belajar mandiri. Di sekolah omongannya jelek, kasar, bahkan pernah bentak gurunya. Oh ya bu, cerewet banget sih. Nah, untuk bila ini, kita bisa benar belajar, iya, pinter bisa jadi, iya, tapi ingat dan lihat perkembangan berikutnya. Dan kalian bisa mengamati tetangga-tetangga kalian. Dia SD pinter, yes, ya, tapi sama gurunya tidak ada sopan-sopannya. SMP tetap pinter, yes, tapi sama gurunya tetap tidak ada perubahan. Ngomongnya kasar, jelek, bahkan sampai tidak bagus dalam perilakunya. SMA pun masih demikian. Nah, pada saat kuliah ini mulai kelihatan. Awalnya berani protes keras karena di SMP, di SMA itu ya seperti itu. Tapi kalau di kampus nilai itu mutlak ada di dosen. Maka kemudian dia mulai berpikir, kok aku beda ya sekarang ya? Oh, tapi gak apa-apa nih, nilaiku masih bagus-bagus. Nah, pokoknya nanti aku lulus paling tidak 3,0. Tetap dia tidak berubah. Sama dosennya tetap seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika lulus? Ijazah sudah di tangan, kemudian dia menyiapkan banyak surat lamaran, dikumpulkan dan dikirimkan, diantarkan sendiri masuk ke perusahaan situ, tidak dipanggil-panggil. Karena nggak dipanggil, masukin lagi ke tempat yang lain, ditolak. Masukin lagi ke tempat lain, tidak diterima. Akhirnya stres, kembali ke rumah, nganggur. Ini gara-gara apa? Tidak ada penghormatan kepada guru. Jangan Ustaz, gurunya itu cerewetan nano, dikit-dikit tukar, dikit-dikit tukar, salah diomeli. Nah, tak kasih tahu. Guru yang masih suka mengingatkan pada muridnya, berarti guru itu adalah guru yang baik. Tapi Ustaz tidak ngerti kok. Cerewetnya ini pol-polnya, kalau mak lampir we kalah. Jangan pernah bilang seperti itu. Berarti beliau masih care, masih peduli sama kita. Buktinya apa? Kita masih diingatkan. Justru guru yang tidak baik itu, muridnya mau bisa ya silahkan, arep turun nang kelas ya silahkan, mau mainan ya terserah, mau masuk atau tidak itu terserah. Itu berarti guru yang tidak baik. Maka agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hormati guru-guru kita. Kedua, positive thinking kepada orang tua. Saya pernah mendengar ada cerita begini, teman-teman. Anak SMP kelas 2. Nah, kelas 3 insya Allah sudah aman. Kelas 2 atau kelas 8 ya. Minta HP kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya secara finansial memang tidak mampu. Apa yang dilakukan? Dia malah mengancam orang tuanya dengan mengambil pisau dari dapur. Bu, kalau enggak dibeli HP, ibu tak bunuh. Alhamdulillah ini. Nah, ini pernah terjadi anak usia SMP. Tapi saya yakin teman-teman yang di depan saya ini tidak ada yang mengalami seperti itu. Amin Allahumma amin. Positif ini sama orang tua wajib. Karena kita bisa lahir ini karena ada orang tua. Kalau nggak ada orang tua ya nggak bisa lahir kita. Bisa tak? Nah itu ada cerita yang lahir dari batu. Itu kan cuma cerita khayalan saja. Tapi ada itu Nabi Adam nggak lahir dari ibunya, ya Nabi Adam kok. Kalau kamu mau menyamai beliau ya silakan, berarti masuk dulu lagi. Tapi tidak ada, karena sudah diciptakan seperti ini. Positif thinking. Terus yang ketiga, positif thinking sesama teman. Kepada teman kita harus punya positif thinking. Ada teman yang datang, misalnya Dava ini, ya kamu lagi Pak. Sama-sama tadi Mas? Raya, ya. Pokoknya jagonya Dava sama Raya. Dava baru asik mengerjakan tugas. Raya tiba-tiba datang. Wah,
Fa, apa ya? Aku ajari Fa, matematika nomor 3 loh. Kebalik itu Pak, Dava yang minta diajari. Enggak, tapi ini ceritanya begitu. Maka Dava tidak boleh kemudian bilang, kamu sudah diajari berkali-kali nggak bisa. Nggak mau aku, sana minta tolong yang lain. Sampai aku kesel, pegel. Tidak boleh bilang begitu. Justru ini menjadi pahala yang besar untuk kita. Ada teman yang minta diajari datang, sambut dengan gembira. Wow, pahala datang, harus begitu. Jangan malas baliknya. Orang-orang ajar bolak-balik ra iso-iso. Angan banget, dedel banget sih otakmu iki. Wah, kalau kita bilang begitu, jangan sampai. Justru tangkap dengan gembira. Oh, nomor berapa? Nomor 3 Eva. Aku lari terus ya. Sini, aku barusan belajar sama guru tadi itu. Dan aku bisa ini. Yuk, tak ajarin. Seandainya kita ngajari satu itu, Ryan bisa, maka Dava mendapatkan satu kebaikan. Ryan kemudian didatang lagi sama temannya, ngajari hal yang sama, temannya bisa, maka Ryan dapat satu kebaikan. Dava tidak ngajari secara langsung, tetap dapat satu lagi kebaikan. Dan ini terus akan mengalir seperti itu. Maka kita harus positive thinking sesama teman. Termasuk ketika ada teman yang ingin berubah diri, yang awalnya di kelas itu sukanya ngobrolan, awalnya di kelas sukanya ngantukan, begitu udah posisi yang pas PW gitu, posisi pewenan, akhirnya matanya liap-liap, merem terus tidur. Tiba-tiba karena dia tahu bahwa akan ada perubahan, maka dimulai dari diri sendiri. Dia berubah diri untuk bisa tegak, fokus, dan selalu energik. Maka teman yang lain tidak boleh ngejek dan tidak boleh negatif thinking. Harus positif thinking. Dava saya ini bagus ya, nggak pernah ngantuk sekarang. Apalagi di kelas, nggak pernah rame blas. Oh, karena turun waktu. Enggak, bukan karena tidur tapi karena fokus. Alhamdulillah, saya senang punya teman seperti Dava. Yang lain harus ikut mensupport. Maka kita akan punya satu atmosfer yang sama, membuat kelas menjadi lebih baik, insya Allah. Berikutnya, pastikan teman-teman ketika kalian belajar dalam kondisi ini rileks dan selalu bisa tersenyum. Ustaz, berarti kayak orang gila no? Ya enggak terus nyambung sendiri gitu, bukan. Artinya kalian ketika belajar itu posisinya betul-betul rileks. Di kelas juga bisa posisi rileks. Syaratnya bagaimana? Syaratnya tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru sudah diselesaikan sebelumnya, sehingga kalian bisa dalam kondisi rileks ketika masuk kelas. Akan beda ceritanya kalau ada matematika, tapi tugasnya belum kalian kerjakan. Pasti masuk kelas itu kalian nggak bisa rileks di situ. Apalagi gurunya, mohon maaf, kalau udah matematika itu terkenalnya kan wow, gitu kan. Tapi kalau di sini insya Allah tidak wow, ya biasa saja, tidak wow. Maksudnya wow itu yang kalau di luar sana itu galak, tapi di sini enggak, dia nyantai dan rileks, betul ya? Kok guyang-guyang kayak orang menurut toh? Beliau insya Allah akan bisa rileks. Ya. Kalau kalian sudah mengerjakan itu, jangan sampai tugas belum dikerjakan. Termasuk di rumah. Teman-teman kalau mau rileks di rumah, pastikan tugasnya itu karena kemauan sendiri. Kalau kalian masih disuruh, maka belajarnya belum bisa rileks. Ya Pak, apa Bu? Jam berapa sekarang? 7:30. Jadwalnya apa? Belajar. Ibu loh, aku capek ya Bu. Tapi ada kesepakatan 7:30 belajar. Yuk, filmnya belum selesai ya Bu. Kamu masih nonton film apa? Ini loh Upin Ipin. Astagfirullah, kelas 3 SMP loh Upin Ipin. Apa ya Bu? Bu nggak ngerti. Ini nanti nggak bisa relate kalian. Misalnya ibu tetap kenceng, Pak belajar. Nah itu tak Bu? Ya Pak. Ibu. Pak. 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 Ya ya tahu. Mau berangkat tapi masih gerutu. Pasti nggak bisa relate gitu. Ketika belajar, ya bibirnya mesti manyun itu. Akhirnya apa? Yang dibaca pun ya hanya sekedar lewat.
nggak bisa masuk. Karena apa? Tidak relax. Maka biar kita bisa relax, pastikan ketika belajar memang sudah atas kemauan sendiri. Dan ini bisa dilihat anak-anak yang sudah punya target, sudah punya impian, insya Allah pelan-pelan sudah akan terjalankan. Karena apa? Terprogram dalam pikirannya, akan tergerakkan oleh fisiknya. Kalau sudah punya cita-cita, itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi yang belum punya cita-cita, berat. Ditanya sama orang tuanya, Mas, kamu udah kelas 9 loh ini, terus kenapa Pak? Kamu besok ingin lanjut kemana? Gak tahu. Besok ini lo lulus ini loh, kamu mau lanjut kemana? Gak tahu. Kamu ini loh mau kemana kok gak tahu? Terserah Bapak loh. Dan saya sekolah tuh kamu mau Bapak? Bapak, loh kok Bapak loh? Ya kamu yang sekolah itu. Ini apa? Gimana? Karena gak ada cita-cita, maka ketika ke sekolah, ya hanya mengalir seperti air. Tidak ada greget yang besar. Makanya harus kalian munculkan betul. Aku lulus mau kemana, harus muncul. Dan sore ini bagi yang belum, nanti dipaksa untuk bisa memunculkan itu, insya Allah. Berikutnya, tersenyum, relax, sehingga kita akan bisa menerima dengan baik apa yang kita pelajari. Ya, ini dirimu kok? Enggak ya? Oke. Kita lanjutkan. Hidup itu singkat, manfaatkan waktumu. ASPD kalau nggak salah untuk SMP itu tanggal 17 sampai 20 Mei, betul? Ya. Tapi masih sebelumnya ada ujian sekolah US, itu masih di bulan April ini pada saat puasa. Maka tinggal sebentar, jangan kamu sia-siakan. Ya, Mbak, siapa namanya? Ya, Bian. Mbak Bian sekarang masih sehat, kuat, kenceng. Tapi kalau sudah seumuran yang seperti ini, pasti sudah berbeda lagi. Dipanggil sama cucunya, suaranya sudah berbeda. Mbak Bian, ayo Mbak ke masjid. Pasti suaranya sudah beda itu. Belum ketemu. Bingung. Bahkan kadang sering lupa. Karena apa? Pikirannya semakin melemah, ingatannya juga demikian. Maka mumpung sekarang masih kuat, semuanya masih sehat, tidak ada beban pikiran yang lain, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Buat orang tua kita bangga dengan keberadaan kita. Amin Allahumma amin. Dasar kita ini surat apa ini? Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, memang waktu itu terus berjalan, tidak pernah akan kembali. Ya, Mas yang belakang, surat apa ini? Surat apa? Ya, dirimu. Ya, Al-Asr. Apa arti Al-Asr tadi? Demi waktu, demi masa. Orang itu semuanya akan merugi kecuali dua golongan. Kita harus ingat ini. Semuanya akan rugi kecuali dua golongan. Siapa itu? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kita beriman saja belum cukup, harus ditambah dengan amal soleh. Lantas siapa lagi yang tidak merugi? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka tadi itu positif thinking sesama teman harus kita lakukan. Ada teman yang mengingatkan sama kita, tangkap dengan gembira. Alhamdulillah ada temanku yang masih mau mengingatkan. Disyukuri. Jangan sebaliknya, apa toh, jaga mandan-mandannya aku. Kamu sendiri loh, dijaga awakmu, badanmu tuh loh. Ngobrol juga sama, jaga ngomong-ngomong. Jangan. Justru tangkap dengan benar. Ya, makasih yang ingetin. Saya tak kembali fokus. Insya Allah kita akan selamat, termasuk orang-orang yang tidak merugi di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Ada tulisan di sini, anak-anakku, panenku
di masa yang akan datang berawal dari hari ini. Hari ini adalah panenku yang akan datang. Apa maksudnya? Jika hari ini kita menanam kebaikan, maka besok kita juga akan panen kebaikan. Tapi sebaliknya, jika hari ini kita menanam kejelekan, maka besok juga akan panen kejelekan. Mungkin kalian masih pernah teringat dulu pernah melakukan apa, kemudian mendapatkan apa. Contoh kecil yang pernah terjadi, ada seorang anak ketika di sekolahan suka jahil, temannya lewat dibiarin saja. Tapi berikutnya ada orang yang masih duduk di sana, dia panggil, hei, Min, sini Min. Apa toh? Sini toh. Tapi begitu lewat, kakinya dijulurkan sehingga temannya tadi terjatuh, kesandung. Hari itu langsung dapat balasan. Bel berbunyi, tet, semuanya masuk ke dalam kelas. Kebetulan ada pelajaran matematika. Begitu Pak Guru masuk, anak-anakku, hari ini pelajaran Pak Guru matematika. Tugas yang kemarin sudah dikerjakan? Sudah Pak. Kebetulan teman yang tadi itu, anak yang menjulurkan kakinya, pas sudah mengerjakan betul, tapi bukunya tertinggal. Sudah Pak, tapi bukuku ketinggalan. Oh, kamu belum mengerjakan? Sudah Pak, tapi bukunya ketinggalan. Ya berarti sekarang nggak ada? Enggak. Ya udah, karena kamu udah ngerjakan, coba maju ke depan. Tapi nanti kalau salah? Ya enggak apa-apa, pokoknya maju, kerjakan. Ya Pak, kerjakan. Begitu ditulis, soalnya sangat sederhana, simpel. 9 kali 7, jawabannya berapa? Berapa Pak? 9 kali 7? 63. Nulisnya kebalik. 39. 9 kali 7 betul, 63 betul? Nulisnya kebalik. Begitu ditanya, anak-anak, betul? Jawabannya satu kelas kompak. Salah. Akhirnya apa? Pak Guru minta, baik, karena kamu salah, angkat kakimu yang kanan. Loh kok saya Bapak? Loh kamu yang kerjakan salah kok. Dan bukumu tadi gak dibawa, diangkat. Terus kerjakan nomor 2. Saya lagi? Iya. Kok yang lain Bapak? Kamu karena masih salah. Kerjakan nomor 2. Paginya kakinya dipakai untuk menjatuhkan teman, siangnya langsung dapat balasan dari Allah berupa apa? Hukuman lewat gurunya. Ustaz, Kak Jai, saya alhamdulillah belum pernah mendapatkan balasan. Justru yang belum pernah kayak ini malah jujur. Hati-hati, kalau tidak dibalas di dunia, maka di akhirat juga pasti akan dibalas. Maka teman-teman, anak-anakku, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kalian akan bisa panen banyak kebaikan di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Sekali lagi gunakan kesempatan sebaik-baik. Kita belajar di sini teman-teman. Ini orang-orang yang kebetulan secara fisik tidak sempurna. Ini kakinya kebetulan dua-duanya tidak ada. Ini bahkan tidak hanya kakinya, tapi tangannya juga tidak sempurna. Berikut pula yang bawah ini. Maka kita harus bersyukur dengan kondisi kita yang saat ini sempurna. Mereka yang dilakukan adalah tetap optimis, percaya diri, dan selalu bersyukur. Dan tidak hanya itu, mereka selalu giat berlatih dan tidak pernah mengeluh. Ini kata kuncinya. Selalu giat berlatih dan tidak pernah mengeluh. Mereka menerima pemberian Allah dengan tulus. Ketika mereka berlatih di awal waktu, banyak teman-teman yang mengejeknya, bahkan banyak yang membinanya. Oh, kamu pakai aja nggak lengkap, mosok mau belajar moto, paling raiso. Bahkan tetangganya lewat juga melakukan hal sama. Walah jodoh, tangan berang duwe, sikil rang duwe, mosok argo foto, isopo. Banyak orang yang mencibirnya, banyak orang yang membinanya, bahkan mengejeknya. Tetapi dia tetap ini selalu giat berlatih, tidak pernah mengeluh. Dan apa yang terjadi?
dari kekurangan yang ada dalam dirinya, karena mereka terus berlatih dan selalu mohon pada Allah agar diberi kebaikan, maka muncullah kebaikan yang ada itu. Ini dia menjadi seorang fotografer yang luar biasa. Banyak hasil jepretannya yang dipakai di berbagai media. Sehingga apa? Dia dapat banyak masukan dari itu. Ini menjadi atlet tingkat dunia dari orang yang disabilitas. Termasuk juga ini, dan juga ini menjadi atlet renang. Orang-orang yang awalnya dulu menghinanya, mengejeknya, begitu melihat prestasi yang dia torehkan, semuanya berbalik arah. John, kamu sekarang jadi fotografer ya? Iya Bude. Bisa kok. Alhamdulillah bisa Bude. Mau Bude saya foto? Rasa coy, izin aku. Wah, kamu tonggoku ya Jo. Makasih, selamat ya. Sekarang jadi fotografer yang hebat. Dulu menghinanya, begitu ada prestasi yang ditorehkan, berbalik arah, mengaku sebagai temannya, mengaku sebagai sahabatnya, mengaku sebagai tetangganya. Dan itu juga akan bisa terjadi pada diri kita. Kalau ada orang meremehkan, alah, main omain desa, mangkat sekolah main sepeda ontel, ada di apa toh? Sekolah doa nang kota, paling balik nomah ngarit. Dengarkan saja, tapi nggak perlu dibalas. Tanamkan dalam hati, ya saat ini memang aku begitu, tapi akan kutunjukkan besok aku akan jadi orang yang berguna. Pulang ada orang yang ngomong lagi komentar, balik sore-sore, ratau melu kegiatan, nang desa main kelotang kelantun, sekolah tuh nang kota, apa toh, oleh-oleh apa toh, dapatnya apa sih? Dengarkan saja. Tapi tanamkan dalam hati, jawab lagi, ya saat ini aku memang demikian, tapi besok akan aku tunjukkan, aku insya Allah akan jadi orang yang berguna. Selalu omongkan itu pada diri kalian. Bahkan kalau kalian mau, tuliskan semua keinginan itu dalam lembaran kertas dan tempelkan di dinding kamar kalian. Suatu saat nanti kalian akan bisa membaca itu dengan tersenyum. Walaupun saat ini mungkin ketika menulis itu, bisa nggak ya? Aku pernah masuk ke lautan, maksudnya jadi penyelam maksudnya, jadi penyelam. Tapi kayaknya aku belum pernah ya renang. Tapi kalau itu dituliskan dan kita ada upaya mengikuti itu, pelan-pelan itu akan bisa terwujud. Termasuk yang jangka pendek. Aku ingin masuk ke SMA ini. Besok aku ingin masuk ke kampus ini. Boleh kamu tuliskan sejak sekarang. Dan kalau terus-menerus itu dilakukan, diupayakan, dan ada usaha yang nyata, insya Allah tulisan itu akan ada hasilnya. Banyak yang sudah mengalami itu. Dan insya Allah kalau kita terus optimis, percaya diri, dan selalu giat berlatih, insya Allah akan ada kenyataan. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan. Belajar dari seekor siput. Siput ini punya target, teman-teman. Targetnya ada di depannya. Dia mencoba berbeda dibanding dengan siput-siput yang lain. Seperti apa? Ini coba, bisa bergerak nggak ya? Ya. Siput ini punya target. Targetnya apa? Dia ingin mencapai makanannya yang ada di depan sana. Sementara teman-teman yang lain berjalan biasa. Tapi yang satu ini, yang di belakang ini, dia mencoba berbeda dibanding dengan teman-teman yang lain. Apa yang dia lakukan? Iya, dia berjalan dengan menggelindingkan badannya. Dan apa yang terjadi? Dia bisa berhasil lebih dulu dibanding dengan teman-teman yang lain. Pertanyaannya, ada resikonya nggak? Ada. Saat dia menggelindingkan badannya, jatuh ke bawah kena batu, bisa jadi tempurungnya akan pecah. Tapi karena sudah dilatih, sudah disiapkan, dan sudah direncanakan, dia pelan-pelan akan melakukan itu dengan baik dan alhamdulillah bisa sempurna sampai di tujuannya. Satu lagi, belajar dari penyu. Penyu ini juga sama, teman-teman, punya target. Apa targetnya? Dia ingin menyentuh air.
Teman-teman yang lain sudah berjalan duluan, tapi yang satu ini yang di belakang mencoba berbeda. Dia amati dulu. Oh, ternyata temanku yang sudah berjalan diambil oleh guru dan tidak kembali lagi. Bagaimana caraku? Aku bisa selamat sampai tujuan. Maka dia melakukan hal yang beda. Iya. Dia berjalan dengan cara yang berbeda. Pertanyaan yang sama, adakah resikonya dia berjalan seperti ini? Yakin ada. Saat masih di sini, nafasnya habis, belum sempat jedul, bisa jadi dia akan mati. Tapi sekali karena sudah dilatih, sudah berkali-kali dilakukan, ini akan bisa berhasil sampai ke tempatnya. Ini sebagai gambaran saja teman-teman. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa berbeda dibanding dengan teman-teman yang lain. Harus mau dan berani berbeda. Salah satu caranya adalah kita harus beda dalam hal kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kelas kita sama-sama sudah belajar. Di rumah kita sama-sama juga sama belajar. Makan kita juga sama, nasi, lauk, baju ya sama seperti ini saja. Maka yang membedakan diri kita adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini yang sholatnya mohon maaf masih bolong-bolong, hari ini harus ditingkatkan dan tidak ada yang bolong lagi, insya Allah. Coba saya ingin lihat yang sholat subuhnya kadang masih bolong, boleh angkat tangan. Oke, sip, bagus, jujur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Baik, terima kasih, turunkan tangannya. Nah, dengan kejujuran kalian, insya Allah Allah juga akan mengampuninya. Tapi ingat, saya ingatkan betul, bagi yang sudah balik kelas 3 rata-rata sudah ya, yang laki-laki ya. Nah, putri insya Allah sudah semuanya ya. Kalau ada yang belum datang bulan, berarti memang usianya masih muda banget. Maka saya ingatkan teman-teman, anak-anakku, sholat ini sangat penting karena perintah Allah wajib. Bagi yang ingin mendapatkan kesuksesan yang sempurna, sholat kita tidak boleh ada yang bolong. Ustaz, ya terus kalau sudah nggak bolong, apakah sudah dianggap berbeda? Itu salah satunya. Berarti kalian sudah berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi tidak cukup itu. Karena kalau baru sholat wajib, itu berarti masih yang standar. Maka harus ditambahi. Apa itu? Maka pastikan diupayakan mulai malam ini dan seterusnya. Terlebih nanti di bulan Ramadan bisa bangun sebelum waktunya subuh. Kalau Ramadan ya bisa lah, kan sahur. Pertanyaannya setelah sahur ngapain? Tidur lagi lah, nunggu subuh. Ya berarti nggak ada bedanya kalau gitu. Maka harus berani beda. Ngapain? Sebelum subuh harus sudah bangun. Ngapain? Minimal sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Iya, tahajud. Ustaz katanya tahajud itu harus tidur dulu. Ya makanya kan kamu udah tidur. Jadi bangun, kemudian ambil waktu, walaupun hanya 4 menit, 5 menit tahajud. Ini yang akan membedakan dirimu dengan yang lain. Barang siapa yang bisa mengepakkan 2 sayapnya, insya Allah akan bisa terbang kemana-mana. Yang saya maksud sayapnya adalah malam hari sholat tahajud, pagi harinya sholat duha. 2 sayap ini kepakkan sebanyak-banyaknya. Tahajud bisa sampai berapa rakaat? Terserah dirimu. Tapi yang sering Rasul lakukan itu adalah 11 rakaat disebut dengan witir. Duha berapa rakaat maksimalnya? Maksimal cukup 8 rakaat. Tahan aku 2 rakaat aja kadang bolong, masa suruh 8? Ya, 2 saja cukup, yang penting rutin. Istiqomah. Kalau nggak bisa bangun malam, tak kasih tahu resepnya. Ini sudah banyak dipraktekkan dan banyak yang berhasil. Apa itu? Siapkan alarm di HP. Udah malah HP-nya kebanting. Gak kenapa? Udah bunyi kuping. Ya itu karena ya terlalu dekat dengan telingamu dan kamu belum biasa dengan alarm itu. Dikiranya ada
orang yang berbukit terus disaut banting rugi aku kan malah HP-nya pecah, ya wes tak ganti, nggak usah HP. Langsung sebelum tidur pastikan kalian minum 2 gelas. Maksudnya 2 gelas air. Ya, pastikan minum 2 gelas. Gelas yang biasa kecil itu tidak apa-apa, pokoknya 2 gelas. Insya Allah nanti malam akan bangun. Terasa apa? Iya, akan terasa pipis. Tapi jangan gablek ya. Begitu terasa apa? Mau pipis, malah tidak ada barang kok kesulitan makanya banyak. Ya jangan. Itu namanya gablek beneran itu. Masa pipis gede ngompol ya, jangan. Pastikan bangun. Ustaz, aku udah pernah nyoba 2 gelas belum bangun, belum terasa pipis. Ya tambahin lagi 3 gelas. Belum kan? Ya Allah, sebenarnya apa tadi? Ya wes 4 gelas kalau belum. Kalau saya 2 gelas aja itu udah pasti bangun. Sebelum jam 4 itu pasti sudah bangun. Karena terasa pengen ke kamar mandi, pengen pipis. Ya, insya Allah dalam usaha ini kalian akan ada kemanfaatan. Tapi betul dilakukan untuk sholat tahajud. Ada juga boleh kalian begini, kalau yang putri misalnya masih takut ya. Tapi kelas 3 SMP masih takut loh kalau kamar mandi. Enggak ya, udah terang benderang, bahkan listriknya sudah 100 watt ya. Jadi nggak ada takut-takutan. Tapi yang SD itu kadang memang ada rasa takutnya, maka boleh minta ditemani sama ibu atau sama ayah, boleh. Tapi sholatnya ya bukan kamar mandinya, bukan. Tidak ditemani, insya Allah akan ada kebaikan. Yang kedua, di pagi hari yang membedakan kita adalah sholat duha. Ini boleh percaya, boleh tidak. Bagi yang sudah menjalani akan terasa wujudnya. Tapi kalau yang belum pernah menjalani, ya nggak akan bisa merasakan, nggak akan bisa menjadikan bedanya seperti apa, nggak tahu. Tapi yang sudah menjalani pasti akan ada terasa bedanya. Kalau nggak percaya, buktikan dulu 2 hal ini, malam tahajud, pagi sholat duha, sampai nanti kalian ujian ASPD selesai. Apa yang akan terjadi? Allah nanti akan memberitahu pada kalian. Kita lanjutkan. Kunci berikutnya, duit kertas. Tinggal 15 menit. Duit kertas. Ini yang singkatan untuk bisa kita berhasil. D-nya apa? Doa. Bukan duit uang itu bukan. D-nya apa? Doa. Saya tegaskan ulang. Doa yang saya maksud di sini adalah sholat. Karena sholat secara bahasa artinya doa. Secara istilah pekerjaan yang diawali dengan niat takbir dan diakhiri dengan salam. Bagi yang sholatnya masih bolong-bolong, hati-hati. Doa. Ustaz, aku udah berdoa sama Allah tapi belum berhasil ya. Ada apa? Ada kegiatan lanjutannya apa tidak? Enggak, yang penting kan doa. Doa saja tidak cukup. Maka doa yang serius pasti diikuti dengan usaha. Doa kalau hanya ngomong saja, itu Allah juga hanya sekedar ngomong saja. Tapi kalau diikuti dengan berikutnya, ada usaha, insya Allah akan ada hasilnya. Dan ini harus dibalut dengan IT, iman dan takwa. Kita harus percaya bahwa yang kita doakan, yang kita usahakan akan berhasil. Kita harus yakin itu, dibalut dengan iman dan takwa. Takwa itu apa sih? Sederhananya takwa adalah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan. Kalau kita lakukan dengan dibungkus dengan kertas, kerjakan dengan tuntas, insya Allah kita akan bisa meraih apa yang kita impikan. Amin Allahumma. Yuk sekarang kita lanjut fokus kembali. Ikuti perintah saya. Kalau saya bilang ini, ikuti suara dan gerakan. Tapi kalau saya bilang begini, diam di gerakan terakhir, tidak bergerak. Saya ulangi, kalau saya bilang ini, ikuti suara dan gerakan. Tapi kalau bilang begini, diam di gerakan terakhir.
tidak bergerak dan juga tidak bersuara. Paham? Oke, anak cerdas pasti bisa. Yuk, ini suaranya yang keras dong. Ini, oke, ini, begini. Loh, kalau saya bilang begini, diam digerakkan terakhir. Yuk, ulang lagi, turunkan tangannya. Siap, fokus, konsentrasi. 1, 2, 3. Ini, oke, ini, begini. Oh, ada yang masih gerak. Jafar, generasi itu makin. Siap, turunkan, fokus, konsentrasi. Yuk, kalau saya bilang begini, jangan diikuti dan jangan bersuara. Siap, fokus. 1, 2, 3. Begini. Malah main dulu, harus diomongin. Yuk, ulangi lagi. Siap. Yuk, ini. Oke, ini, begini. Oke, sip. Tetap masih ada tapi tak anggap selesai lah. Oke, yuk terakhir, angkat tangan ke atas. Turunkan, digerakkan, fokus. Hitungan ketiga, tempel dagu. 1, 2, 3. Dagu. Ya toh, dari dagunya bingung. Malah tanya, dagunya mana toh? Malah gitu. Dagunya atas ke bawah. Bawah, yang ini namanya dahi. Udah tak takon loh. Ulang lagi yuk, atas. Turun dikit, gerakan. Awas, hati-hati. Kalau nggak sembuh masuk RSJ loh. Nyari dagu nggak ketemu. Siap, itu 3, tempel pipi. Belum. Terus tempel 1, pipi. 2, 3. Alhamdulillah. Sekarang sudah sembuh, maka kita sekarang posisi duduk yang tegak semua. Kaki nempel di paha, di paha. Kaki nempel di lantai, tangan tempelkan di paha masing-masing. Tujuan ketiga, saya minta kalian untuk bisa fokus dan kita melihat apa yang ada di depan. Kita mari berdoa bersama-sama, mengharap ridha Allah agar apa yang kita impikan, yang kita cita-citakan akan tercapai dengan mudah. Amin Allahumma amin. Hitungan ketiga, suara disimpan. 1, 2, 3. Tarik nafas lewat hidung, tarik. Tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas lewat hidung, tarik. Tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Nafas biasa. Mari kita tata hati kita masing-masing. Kita berdoa bersama, ikuti yang saya pandu. Dan sekali lagi ikhlaskan hati kita untuk kebaikan kita bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala dunya wal qabil hajah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bukakan pintu hati kami ya Allah. Berikan kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah ilmu pada kami ya Allah. Teteskanlah nur-Mu pada kami ya Allah. Limpahkanlah karunia-Mu ya Allah pada kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik, belajar dengan mudah, sehingga kami mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh sambil di depan. Kita baca selawat Nabi, istighfar dan seterusnya sembari saya pandu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 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 رب يسر ولا تعسر. 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 يا رحمن يا رحيم يا الله. 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 يا فتاح يا عليم 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 يا الله. يا رزاق يا جبار 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 يا الله. يا ظهير يا بطين 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 يا الله.
Ya Zahiru ya Batinu ya Allah, 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 Ya Zahiru ya Batinu ya Allah. Ya Qahharu ya Rashidu ya Allah, 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 Ya Qahharu ya Rashidu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku, hitungan ketiga dipejamkan matanya, tangan di paha masing-masing, diupayakan kaki nempel di lantai. Hitungan ketiga dipejamkan matanya, ikuti instruksinya. 1, 2, 3. Dipejamkan matanya, baca istighfar lagi dalam hatimu. Baca istighfar dalam hatimu. Dipejamkan matanya. Terus baca istighfar dalam hatimu. Abaikan temanmu yang masih bicara. Fokus untuk kebaikanmu sendiri. Terus baca istighfar dalam hatimu. Dekatkan diri kita pada Allah. Insya Allah orang yang dekat padanya, doanya akan dikabulkan. Terus baca istighfar dalam hati. Minta maaf pada beliau, minta maaf pada Allah atas segala kesalahan yang pernah kamu lakukan, sehingga doa kita akan didengarkan oleh beliau, akan didengarkan oleh Allah, dan insya Allah akan dikabulkan. Sekarang saya minta pada kalian, bayangkan kalian memegang kertas dan pena, dan tuliskan di kertas itu 3 nama orang yang paling kamu sayangi di dunia ini. Pilih 3 orang dan tuliskan di kertas itu orang yang paling kamu sayangi di dunia ini. Di sampingnya boleh kalian tuliskan siapa beliau. Apakah beliau ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, dan seterusnya. Dan sekarang di bawah tulisan itu, tuliskan target nilaimu. Berikan yang terbaik kepadanya. Tuliskan targetmu dalam kertas itu, bayangkan. Dan saya yakin anak yang cerdas bisa membayangkan dengan baik. Nilai bahasa Indonesia tuliskan. Berapa target yang ingin kamu raih, yang ingin kamu persembahkan kepadanya. Nilai matematika tuliskan. Nilai IPA tuliskan targetmu. Nilai bahasa Inggris tuliskan targetmu. Dan sekarang lihat kembali tulisan itu. Lihat targetmu. Pastikan orang yang paling kamu sayangi bangga melihat tulisan itu. Jangan sebaliknya. Beliau akan sedih ketika akan mendapatkan tulisan darimu. Dan sekarang saya minta pada kalian, hadirkan ketiga wajah beliau dalam bayanganmu. Hadirkan ketiga wajah beliau dalam bayanganmu. Dan lihat sekarang beliau hadir di hadapanmu. Bayangkan beliau tersenyum menatapmu. Beliau berdiri tegak di hadapanmu. Beliau tersenyum dan bangga melihatmu. Bayangkan.
Beliau hadir, tersenyum menatapmu. Beliau bangga melihatmu hari ini. Dan sekarang saya minta pada kalian, ikhlaskan satu di antara tiga itu. Ikhlaskan kepergiannya. Beliau terbang ke atas dan berubah menjadi cahaya putih yang sangat terang. Dan sekarang tinggal dua orang yang paling kamu sayangi. Beliau tetap sabar menunggumu. Beliau tetap tersenyum menatapmu. Dan sekarang saya minta lagi pada kalian, ikhlaskan satu di antara dua ini. Ikhlaskan kepergiannya. Beliau terbang ke atas dan berubah menjadi cahaya putih yang sangat terang. Dan sekarang tinggal satu orang yang paling kamu sayangi. Beliau tetap sabar menunggumu. Beliau tetap tersenyum menatapmu. Dan sekarang saya minta pada kalian, langkahkan kakimu ke depan, dekati beliau, raih tangannya, jabat tangannya, cium tangannya. Dan sekarang dekaplah beliau dengan pelukan yang sangat erat. Mumpung kalian masih diberi kesempatan bisa mendekapnya. Dan sekarang dekatkan bibirmu di telinganya. Bisikkan dengan kata-katamu sendiri. Jika dia ayah, panggil ayah. Jika dia ibu, panggil ibu. Ibu, aku berjanji padamu, aku akan jadi anak yang bisa kau banggakan. Aku berjanji padamu, akan kutunjukkan prestasiku kepadamu. Dan aku minta maaf ibu, jika selama ini masih sering menyakiti hatimu, jika selama ini masih sering menjengkelkan hatimu. Maafkan diriku. Kata-kataku yang jelek, perilakuku yang jelek, aku berjanji akan kuubah itu semuanya. Ku ganti dengan kata-kata yang baik, akan ku ganti dengan perilaku yang baik. Dan aku berjanji akan jadi anak yang bisa kau banggakan. Akan kutunjukkan prestasiku kepadamu. Aku yakin mampu ibu. Pelan-pelan orang yang paling kamu sayangi melepaskan dekapanmu. Orang yang paling kamu cintai melepaskan jabat tanganmu. Dan pelan-pelan beliau berjalan mundur menjauhimu. Mundur, mundur. Dan akhirnya terbang ke atas dan berubah menjadi cahaya putih yang sangat terang. Dan cahaya itu masuk ke dalam rongga dadamu, seolah-olah beliau bersemayam di dadamu. Dan seolah-olah beliau berbisik kepadamu, nah, kutunggu kata-katamu. Nah, kutunggu janjimu. Aku tidak butuh balasan uang darimu, nah. Aku juga tidak butuh balasan materi darimu. Yang kubutuhkan adalah doamu, nak. Yang kubutuhkan adalah kebaikanmu, nak. Maka tunjukkan padaku bahwa kamu adalah anak yang kubanggakan. Kamu adalah anak yang bisa kubanggakan. Tunjukkan pada diriku. Engkau yang kunanti, engkau yang kutunggu, bukan yang lain. Anak-anakku, mari kita doakan orang tua kita. Kita doakan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada, memberikan kesehatan kepada, sehingga beliau bisa membimbing kita, bisa mengasuh kita, dan bisa mendampingi kita. Angkat kedua tanganmu, mari kita doakan beliau. Dan Allah bisa meridhoi di sore hari ini. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah,
Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Kuatkan jiwanya ya Allah. Sehingga beliau bisa membimbing kami ya Allah. Bisa mendidik kami, bisa mengasuh kami ya Allah. Aku belum mampu kalau harus sendiri ya Allah. Aku belum mampu kalau harus sendiri ya Allah. Aku masih butuh bimbingannya ya Allah. Aku masih butuh dampingannya ya Allah. Sehatkan dia ya Allah. Ya Allah, demikian pula guru-guru kami ya Allah. Sehatkan beliau, panjangkan umurnya. Sabarkan beliau ya Allah, sehingga beliau bisa sabar dalam mendidik kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Dan hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Tambahkanlah ilmu pada kami ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat ya Allah, sehingga kami dapat mudah dalam belajar, dapat mudah dalam mengamalkannya ya Allah. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan thayyibah wa barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, jadilah kami generasi yang soleh dan solihah ya Allah. Jadilah kami anak yang soleh dan solihah ya Allah, sehingga orang tua kami akan bangga dengan kami ya Allah. Guru-guru kami akan bangga dengan kami ya Allah. Tuntunlah kami pada jalan yang benar ya Allah, jalan yang lurus ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anakku, pelan-pelan boleh dibuka matanya. Berikrarlah, saling menguatkanlah antara teman yang satu dengan yang lainnya. Kita adalah saudara, kita adalah keluarga, sehingga jika satu berhasil maka diupayakan yang lain juga ikut berhasil, insya Allah. Satu tambahan dari Ustaz, bahwa untuk bisa berhasil semuanya butuh proses anak-anakku. Dulu Thomas Alva Edison untuk menemukan sebuah lampu juga butuh proses yang panjang. Maka proses panjang ini harus bisa kalian lakoni, bisa kalian lakukan, sehingga ke depan akan benar-benar menuai keberhasilan. Amin Allahumma amin. Kejarlah mimpimu, jelajahi dunia dengan ilmu. Insya Allah dengan ilmu kalian akan bisa terbang kemanapun yang kalian inginkan. Untuk itu, satu, berpositif thinkinglah kepada guru, berpositif thinking kepada orang tua, dan berpositif thinking kepada teman, sehingga kita bisa bergandengan tangan ke depan, bisa meraih kesuksesan secara berjamaah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa Pak J sampaikan. Jika banyak salahnya Pak J mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Muhammad J dari MA yang telah menyampaikan motivasi begitu bagus terhadap kalian, anak-anak kita siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Kota Jakarta, dengan harapan dengan motivasi doa bersama pada sore hari ini semoga bisa membawa jalan terang bagi kalian, bisa meraih cita-cita seperti yang kalian janjikan terhadap orang tua. Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, dan PPID, anak-anak sekalian, sampailah pada penghujung acara, yaitu acara penutup. Sebelum kita tutup, apabila saya dalam menghantarkan acara doa bersama motivasi pada siang hari ini ada kurang lebihnya mohon maaf.
Mari kita akhiri dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menunggu sebutan pulang dengan baik. Jangan lupa sampai rumah tambah berbakti kepada kedua orang